Nusantara TV yang sudah mulai ramai di jagat raya, mayanya adalah Anda semua. Masih bersama saya host yang tidak berjanji. Hari ini lagi-lagi salah satu manusia super di Kabupaten Tulang Bang Barat sudah hadir di hadapan kita semuanya untuk membahas bagaimana selintas kewenangan Kominfo dalam rangka menjadi corongnya pemerintah menyampaikan apa-apa yang menjadi isu terbesarnya Tulang Bang Barat hari ini. Jemput. Di hadapan kita semuanya sudah hadir yang saya maksud. Beliau adalah Mas Eri Budi Santoso. Beliau saat ini sebagai kepala, kalau dulu badan sekarang dinas sudahan. Itu kepala dinas Kominfo Kabupaten Tulang Bang Barat. Apa kabar Mas? Alhamdulillah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun di tengah kepenatan yang luar biasa, beban informasi yang luar biasa, tapi jenengan masih tetap seger bugar, sehat. Kalau dilihat dari pandangan matanya, siap membahagiakan masyarakat. Iya Mas Eri, saat ini Mas Eri, semenjak jenengan di Kominfo, saya kepingin ngobrol terkait informasi yang mulai beredar di masyarakat terkait perkembangan COVID-19 di kabupaten kita. Tidak mesti yang menggunakan masker adalah yang menularkan, tapi bisa jadi yang tidak menggunakan masker atau yang menggunakan masker sama berpotensinya, itu Mas Awan. Kalau sudah begini sudah aman ya? Belum Mas, itu masih miring, masih ada ruang udara yang Ini harus harus lurus, tekuk Mas. Ya, tekuk Mas Awan. Ya. Tekuk sini ya, percaya di sini tekuk supaya udara tetap terkonsentrasi, tidak bocor ya, tidak bocor. Ya, sebetulnya ini adalah salah satu kelebihan saya Mas. Hidungnya kurang mancung sehingga kalau tidak terlalu dalam menukuknya agak repot Mas. Ya. Itulah kenapa saya tidak berjanji. Oke, Mas Efe. Dan terima kasih ya. Langsung memenuhi instruksinya, langsung pasang. Mulai ya. Bagaimana tidak? Kalau tidak semua lapisan masyarakat ikut mensosialisasikan juru kepiye. Kondisi terkini COVID-19 di Kabupaten Tulang Bang Barat itu seperti apa? Ya, jadi penyebaran informasi tentang COVID ini Mas dimaksud bukan untuk memberikan sebuah ketakutan. Betul. Bukan untuk menjadikan was-was ya, menjadi mencekam, bukan. Tapi inilah fakta bahwa COVID itu ada. Harus disampaikan, diedukasi, didampingi masyarakat ini. Betul. Ya. Tidak kelihatan betul Mas, virusnya kecil sekali Mas. Namanya virus ya kan. Pakai mikroskop. Tapi dia ada. Dia ada. Dan hari ini sangat besar kemungkinan karena Lampung adalah sumber ya, berada di ujung Pulau Sumatera. Sementara kita pahami bahwa Jakarta dan seluruh Indonesia ya hari ini sudah 1.300-an ya, rekor tertingginya. Jakarta sudah PPKM darurat ya, dan Lampung salah satunya juga ada di Bandar Lampung. Nah, ya. Tulang Bawang Barat hari ini perjonasinya memang masih kuning secara provinsi, ya. Secara keseluruhan. Tapi juga tidak membuat kita terlena, ya. Tetap kita waspada. Ada beberapa zona di 100 tiuh kita ya, desa kita ini ada satu yang memang merah di Panaraga Jaya. Memang sempat merah kemarin. Mungkin ada beberapa tiuh juga yang sempat menjadi perhatian. Tapi sekali lagi, warna tidak menjamin, warna tidak berpengaruh ya sebenarnya gitu. Kita hanya tetap semua harus hati-hati. Hijau, kuning itu tetap hati-hati. Tetap hati-hati. Tidak boleh terlena karena apapun bentuknya, walaupun hijau bisa jadi saat ini itu sedang mengintai kita untuk kita terpapar. Oke, jangan kemana-mana, kita rehat sejenak. Ini yang menjadi kendala utama ketika kita mengedukasi atau mensosialisasikan kepada masyarakat terkait penanggulangan COVID-19 di kabupaten kita. Itu apa Mas? Ya, tidak hanya di Tulang Bawang Barat ya, secara keseluruhan di provinsi maupun di Indonesia, mungkin sampai dunia ya, masih ada penolakan. Rasa ketidakpercayaan adanya virus itu. Gitu. Padahal korbannya sudah tidak terhitung lagi pada saat ini kalau secara dunia. Iya. Jadi masyarakat kita masih beranggapan bahwa virus itu tidak ada. Padahal sudah jelas
pandemi ini sudah sampai dunia, bukan hanya di levelnya di Indonesia. Nah, kedua memang ketidakpercayaan ya yang pertama ya. Yang kedua menjadi sebuah PR bersama kita di saat masyarakat juga tidak mau mematuhi apa yang sudah menjadi protokol kesehatan. Jadi protokol ini seperti apa nih? Contoh, kita sudah dengung-dengungkan 3M ya, pakai masker, mencuci tangan, ya, menjauhi kerumunan. Bahkan untuk saat ini sampai muncul 5M. 5M ya. Ya itu sekedar bahasa, sekedar program kalau tidak kita lakukan. Ya, jadi kita harus tetap berulang, nggak boleh jenuh ya, nggak boleh kita bosan untuk menyampaikan. Melindungi diri sendiri, melindungi keluarga. Karena memang ya sebenarnya ini butuh kejujuran, Mas. Butuh kejujuran di saat rasa badan kita ya, ada rasa badan kita yang tidak bisa apa namanya seperti biasanya nih ada flu. Biasanya kan kita belum tahu itu ya apakah itu masih menjadi gejala COVID atau bukan ya. Tapi kebanyakan masyarakat kita ya menyepelekannya gitu. Bahwa itu adalah menjadi salah satu ciri gejala utamanya kan gitu. Ya, jadi memang masyarakat kita masih ya banyak bandelnya, Mas. Ya, iya, banyak bandelnya. Oke. Baik. Seperti apa pemerintah Kabupaten Tulungagung Barat dan teman-teman Kominfo terus menyuarakan tentang pencegahan virus corona yang ada di Tulungagung Barat? Rehat sejenak. Terkait upaya ini, upaya secara maksimal yang dilakukan oleh pemerintah kita dengan seluruh jajarannya dan juga masyarakat tentang pencegahan corona di masyarakat yang saat ini sedang diberlakukan. Oke, sebentar Mas Pawan ya, ini ada masuk nih. Nah ini update data ini, ya, data pemirsa ya. terakhir. Ini update data hari ini. Hari Rabu ini tanggal 21 ya. 21. Ini udah oranye. Sekarang dari kuning kita sudah ke oranye. Sudah oranye. Jadi berarti ada peningkatan ini. Ada peningkatan. Dan yang membuat status ini bukan kita loh. Bukan mau Tulungagung Barat, tapi di provinsi ada penilaian yang selalu dilakukan berkala. Ya gitu. Nah jadi apalagi ini sudah oranye ini pemerintah Kabupaten Tulungagung Barat dengan ketua gugus tugasnya adalah Pak Bupati ya, dengan Pak Kapolres Wakil Ketua, Pak Dandim dan Wakil Pak Bupati, Wakil Bupati. Jadi banyak langkah Mas sebenarnya yang sudah kita kerjakan, yang sudah kita lakukan ya dari semenjak awal tahun yang lalu gitu. Kita yang pertama jelas membuat protapnya dulu ya dengan peraturan bupati untuk sampai perlakuan tentang COVID-nya, bagaimana pemerintah bersama ya seluruh elemen masyarakat waktu itu melalui oleh Pak Kapolres langsung, Pak Dandim, itu personilnya turun semua Mas, turun semua, pemerintah kabupatennya melalui BPBD terutama kemarin ya dinas kesehatan, itu ujung tombaknya itu teman-teman itu Mas. Jadi melakukan pendekatan persuasif awalnya nih Mas di pusat-pusat keramaian, pasar, ya terutama kita lihat itu pasar pasti kita sekarang temukan langsung udah cuci tangan, tempat cuci tangan kita siapkan. Bagi masker, hand sanitizer, perkantoran pun demikian, tempat pariwisata ya, terutama tempat-tempat yang berkumpul-kumpul itu. Terus sudah itu pamflet ya kita berikan, termasuk ya ini gunanya teman-teman juga ya, teman-teman di media, kita sangat terima kasih sekali dengan rekan media, cetak online ya, termasuk TV, streaming dan lain-lain, bahwa usaha-usaha yang dilakukan pemerintah ini bagaimanapun baiknya ya tetap tidak bisa menjadi sebuah jaminan tidak didukung dengan masyarakat yang melakukan tindakan-tindakan 3M, 5M tadi itu. Betul. Iya. Oke, untuk yang kali ini kita lihat bagaimana hak-hak masyarakat yang terpapar corona di mata Kominfo. Pelayanan atau apa yang sudah pemerintah secara nyata diperbantukan atau diberikan yang menjadi kewajiban pemerintah kepada masyarakat, baik yang tidak terpapar, terus kemudian yang sedang terpapar,
atau bahkan yang sampai mereka menjadi korban, meninggal. Itu seperti apa Mas Abed yang sudah pernah dilakukan di kita sampai dengan per hari ini? Ya, jadi untuk perlakuan terhadap masyarakat memang pemerintah daerah melalui dinas sosial ya, melalui bantuan untuk yang isoman ya, yang sementara sudah dinyatakan ya, mereka. Terus sudah itu dari dana desa sekarang sudah ada ya, sudah dianggarkan juga di Mendagrinya sudah ada keputusan untuk melaksanakan ya besarannya. Nah itu yang dana desa itu tersentral di desa atau langsung di desa? Langsung di desa. Langsung di desa. Jadi eksekusi langsung di desa. Langsung eksekusi di desa. Terkadang kebutuhannya apa untuk satgasnya, untuk operasi sampai dengan untuk persiapan hal-hal yang non teknis tidak terduga pun bisa dilakukan di desa. Ya. Dengan didukung dengan dana desa. Ya. Berarti upaya ini kan udah luar biasa serius ya, pemerintah dalam rumah sakit juga sampai kemarin mengambil sikap ya untuk memberikan pelayanan sangat optimal tadi bahwa pelayanan non covid kami pindahkan yang puskesmas ya ke rumah rujukan lainnya gitu. Jadi untuk optimalisasi ya teman-teman nakes dokter untuk penanganan covid maka tersentral. Rumah sakit umum daerah itu hanya menerima untuk pasien COVID saja. Jadi jangan salah ya, kemarin ada sempat miss. Jadi ada orang datang ke sana mau berobat sakit biasa, ditolak. Bahasa yang muncul, saya harus jadi COVID dulu baru dirawat. Padahal bahasanya hanya pasien COVID yang dirawat, bukan semua pasien di COVID kan. Betul, ini supaya lurus ya Mas ya. Sebetulnya itu adalah sebagai upaya pemerintah dalam rangka juga ikut menekan penyebaran virus corona. Optimalisasi untuk penanganan kepada pasien ya. Iya Mas, memang ini hal yang sangat luar biasa ketika memang itu bisa disentralkan untuk pelayanan COVID di satu tempat. Contohnya kalau di tempat kita itu adalah rumah sakit daerah, sehingga orang yang hanya sakit yang paling mudah tertular itu kan yang sedang dalam kondisi tidak sehat. Iya, imun tubuhnya masih rendah ya. Rendah, betul. Kalau itu diarahkan ke puskesmas itu pilihan yang tepat. Oke, teman-teman semuanya, Kinusantara TV dimanapun Anda berada, semua bisa jadi maya. Termasuk Mas Abed hari ini juga jadi maya. Kenapa? Maya itu adalah elok, indah, manis dan bisa menyenangkan semua orang. Nah, sektor selain kan Satgas Covid itu kan gabungan dari semua unsur. Ya. Nah, leading sektornya untuk Kabupaten Tulang Bawang Barat ketika itu terjadi, apakah mereka bisa langsung naik atau mereka harus melewati jalur birokrasi ketika mereka misalnya ada yang terpapar atau mereka ingin mengharapkan penyuluhan atau seperti apa telah yang dilakukan oleh masyarakat? Iya, jadi di tim gugus tugas ini sampai di TIUH Mas. Jadi semua komponen kekuatan TIUH kita bergunakan. Di samping itu disampaikan puskesmas sebagai garda terdepannya pun sama ya. Tenaga kita kemarin kita malah cari tenaga tambahan lagi Mas kita untuk penguatan personil ya di nakesnya tadi. Jadi teman-teman akan bisa menjadi ya sama juga pencatat pertama nih, umpamanya ada yang melaporkan kepada puskesmas, nanti puskesmas akan turun tim. Ke TIUH bertugas sama, tugasnya akan turun gitu. Nanti seperti apa? Kalau dia masih ringan sedang masih ditangani oleh dokter, dia lakukan isolasi mandiri. Di bawah pengawasan, selalu dicek terus itu Mas. Beredar banyak di tempat lain itu kan. Ada yang sampai tidak terlacak tidak dicek. Kalau kami insya Allah kami lakukan dicek dari dinas kesehatan, dari aparat kampung, sampai ada beberapa TIUH juga melakukan, gotong royong kita bantu, gitu. Kita bantu keluarga atau karena tidak bisa keluar rumah gitu. Jadi setelah naik pada level yang memang harus kita berat, umpamanya kita jemput Mas dari rumah sakit. Sebelum harapan Mas Abed secara pribadi dan sebagai Kepala Dinas Kominfo, ada satu yang ingin saya tanyakan kembali. Peran utama Kominfo dalam rangka pencegahan dan menekan angka naik drastisnya COVID di Tulang Bawang Barat. Ya, bersama dengan teman-teman teman-teman karena Kominfo rumahnya dengan teman-teman media. Betul. Iya, jadi siapapun dia yang memiliki rasa sayang, ingin membahagiakan warga Tulang Bawang Barat
supaya bersama-sama tangguh kita hadapi pandemi ini, ya, bisa kita selesaikan pandemi ini dengan meminimalisir ya resiko-resiko yang akan muncul. Kita berharap ya nanti bersama teman-teman mengedukasi, mendampingi masyarakat, menyampaikan berita yang memang faktanya, bukan hoak ya. Betul. Jadi contoh kemarin ada yang hoak bahwa jangan percaya dengan pandemi, jangan percaya dengan COVID. Nah, itu terima kasih peran media sudah bisa mengimbangi bahwa itu benar, itu bisa dilakukan ya oleh teman-teman. Jadi sangat terima kasih, kita lakukan pendampingan seperti itu. Penyebar luasan informasinya dengan diseminasi beberapa hal yang ya semua lini kita sampaikan. Sampaikan sampai ke bawah lah ya, sehingga ini bisa sampai ke masyarakat. Betul. Sehingga apa yang menjadi derita kita pada hari ini yang sudah bertahun ya kan, mudah-mudahan cepat Allah angkat. Amin. Kemudian kita bisa kembali membangun Tulang Bang Barat ini menuju Tubaba yang lebih luar biasa lagi. Insyaallah. Terima kasih Mas Ebe. Jangan kemana-mana, kita akan ketemu lagi dengan Mas Eri Budi Santoso, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Tulang Bang Barat. See you.